seperti itu. Ada 3 poin penting sebetulnya, selain daripada pemupukan tentunya ya, yang disampaikan oleh beliau ini yang punya kebun sesuai dengan pengalamannya. Dan semoga beberapa informasi tadi dapat menjadi sumber inspirasi, sumber rujukan bagi teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman dalam video kali ini. Dan pada kesempatan video kali ini kita berkunjung di salah satu kebun kacang tanah milik seorang petani di tempat kami ya. Sejujurnya beliau ini adalah bukan seorang sarjana pertanian dan bukan juga yang memang punya ilmu secara akademik di bidang pertanian. Tetapi beliau ini sudah cukup lama bertani, sampai saat ini beliau sudah berumur 76 tahunan. Makanya bisa dibayangkan teman-teman sudah sejauh apa pengalaman beliau dalam bertani. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan cara beliau menanam kacang tanah. Jadi ini murni pengalaman dari beliau ya selama menanam kacang tanah. Dan ini barangkali sangat penting juga bagi teman-teman yang ingin menanam kacang tanah. Dalam video kali ini kami berbagi pengalaman beliau tentang menanam kacang tanah. Dan dari pengalaman beliau ini memang sangat berhasil ketika menanam kacang tanah. Informasi yang pertama yang perlu kami bagikan adalah yang pertama, sebelum menanam kacang tanah, beliau membuat bedengan teman-teman. Ya, jadi ini di bagian sini bedengan ini dari tanamannya ya. Kemudian di antara bedengannya itu ada paritnya ya, ada selokan ya, ada selokan seperti ini. Nah, jadi kesananya itu adalah selokan. Kemudian kedalaman selokan yang beliau buat itu sekitar kurang lebih 20 cm atau kira-kira ya sejengkal lah dari orang dewasa. Menurut beliau tujuannya adalah ketika hujan, jadi bedengan kacang tanah ini tidak terendam teman-teman. Jadi airnya itu bisa langsung mengalir ke bawah. Dan di ujung sana itu teman-teman memang ada kali ya, kali yang cukup besar, sehingga ketika hujan maka air yang dari kebun kacang tanah ini langsung mengalir ke kali. Kenapa kemudian paritnya harus dalam? Untuk mencegah supaya bedengan kacang tanah kita ini tidak terendam. Karena ketika terendam air ketika musim hujan, maka sangat berisiko terhadap perkembangan tanaman kita. Karena menurut beliau kan kita tahulah bahwa kacang tanah ini kan berkembangnya di dalam tanah dia. Nah, jadi setelah penanaman pasti berkembang di dalam tanah. Sejauh apa nanti, sebanyak apa nanti isinya, itu tergantung dari kondisi bedengan. Jadi ketika kalau hujan misalnya terendam, pasti akan mempengaruhi perkembangan kacang tanah di dalam. Itu yang informasi yang pertama teman-teman. Yang kedua, ketika setelah beliau melakukan membuat bedengan, yang berikutnya adalah mengukur pH tanah. Karena kestabilan pH tanah itu juga sangat mempengaruhi dengan tingkat kesuburan tanah teman-teman ketika menanam seperti ini. Karena ketika pH tanah tidak stabil, maka sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita. Dalam hal ini di kebun kacang tanah beliau ini. Nah, seperti penuturan tadi beliau bahwa ada beberapa bedengan ini memang tidak subur. Nah, diperkirakan memang itu tadi salah satunya adalah pH tanah yang tidak stabil. Nah, di sebelah sana ini juga seperti yang saya bilang tadi ya, memang ada parit ini yang langsung ke kali besar sana. Nah, di bagian sinilah yang saya maksud ya, yang kami maksud memang kurang subur menurut beliau karena perkiraannya seperti itu, pH tanah kayaknya tidak stabil. Terus yang kedua adalah informasi dari beliau juga, dalam satu lubang tanam ini beliau menanam 2 butir saja, 2 butir. Sebetulnya bisa lebih dari itu, bisa tiga butir misalnya, tapi
pengalaman dari beliau lagi bahwa ketika terlalu banyak dalam satu lubang tanam, maka itu mempengaruhi perkembangan tanaman. Ya. Jadi menurut beliau idealnya itu 2 butir kacang bibit ya, sehingga seperti ini hasilnya cukup subur sebenarnya menurut beliau. Dan sepengalaman juga beliau ketika menanam dengan 2 butir satu lubang tanam, memang perkembangannya sangat bagus. Isi dari dari kacang tanahnya ini cukup padat setelah dipanen misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perhatian terhadap hama tanaman. Ya, jadi ada memang beberapa hama itu yang seperti ini ya. Ini saya bisa perlihatkan. Nah, ini kan dimakan hama ya, dari semacam serangga. Ini juga kalau dalam kapasitas yang sangat besar, hama serangganya, nah ini bisa teman-teman lihat. Ini ada belalang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini memakan daun kacang dia. Nah, kalau kerusakannya terlalu besar, maka akan mempengaruhi perkembangan dari isi kacang tanah itu sendiri, karena perkembangan tanaman ini kan memang daun ini sangat memegang peran penting dalam hal pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Jadi seperti itu, ada 3 poin penting sebetulnya selain daripada pemupukan tentunya ya, yang disampaikan oleh beliau ini yang punya kebun sesuai dengan pengalamannya. Dan semoga beberapa informasi tadi dapat menjadi sumber inspirasi, sumber rujukan bagi teman-teman yang berminat dalam hal menanam kacang tanah. Baik teman-teman, demikian videonya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa diberikan like, komentar, masukan terhadap menanam kacang tanah, dan tentunya di subscribe. Terima kasih.